Maka akidah, ibadah, dan akhlak ini adalah bagian besar dari ajaran Islam. Karena itulah maka hadis ini disebut Ummus Sunnah, ibunya seluruh hadis-hadis gitu. Karena mengandung hadis-hadis yang banyak. Kabarkan kepada Muhammad kapan kiamat itu datang. Nggak ada yang tahu kiamat itu kapan datangnya. Tapi orang sekarang sudah mulai ancang-ancang untuk pindah ke planet Mars karena bumi sudah berat ya. Hadis yang kedua di dalam Arba'in Nawawi ini ada yang mengatakan seperti surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran atau Ummul Quran. Sementara hadis yang kedua itu disebut sunnah, disebut induknya dari sunnah karena seluruh pelajaran yang dimuat di dalam hadis-hadis itu mencakup atau dicakup oleh konten yang ada di dalam hadis kedua ini, yaitu tentang hadis kedua ini berisi 4 hal. Satu, berisi tentang rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga ihsan, yang keempat tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu juga. Ini kan hadis pertama itu juga dari Umar tentang niat. Lalu niat itu hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Nah, hadis yang kedua ini Imam Nawawi mengatakan Aibon bahwa hadis ini juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Qala, berkata Umar bin Khattab itu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis. Artinya majelis itu adalah majelis Rasulullah dan para sahabat, yang di dalam majelis itu pastilah Rasul membicarakan tentang kebaikan-kebaikan bersama para sahabat. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang atas kami itu seorang laki-laki syadidu bayadisya, yang pakaiannya itu sangat putih. Syadidu bayad, sangat putih. Jadi tiba-tiba datang orang yang pakaiannya sangat putih, bersinar begitu. Syadidu sawadi sya'r, dan rambutnya tuh hitam pekat. Jadi ada orang tiba-tiba datang, dan itu datangnya bukan nepi begitu, tapi orang itu tiba-tiba masuk, orang yang sangat putih pakaiannya, hitam legam, bukan kulitnya tapi rambutnya. Kemudian la yura alaihi asarus safar, nggak nampak kalau orang itu baru pergian jauh, tapi kami nggak kenal orang itu. Jadi pada akhir hadis ini Umar ditanya oleh Rasul, kamu kenal gak? Siapa tahu? Karena tahu siapa dia, karena yang kenal. Artinya orang itu bukan orang dari kampung itu, bukan dari Madinah, tapi dari tempat yang sangat jauh. La yura alaihi asar safar, tapi anehnya dia orang jauh, nggak kelihatan dari tidak ternampak bekas dia berjalan jauh. Jadi soger, ya. Pakaiannya putih bersih, rambutnya kelimis hitam pekat, seger, nggak ada nampak bekas capek, lelah, kusut, itu nggak ada. Ya. Jadi tentu menakjubkan kondisi orang itu di tengah-tengah para sahabat Rasulullah SAW. Wala ya'rifuhu minna ahadun, kami pun nggak ada yang kenal satu pun kepada orang itu. Nanti betul-betul orang asing. Ya, tapi tidak ada bekas bahwa dia baru melakukan perjalanan yang jauh. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki itu duduk di hadapan Rasulullah.
fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka dia mendempetkan lututnya dia ke lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di lutut begini didempetkan. Istilahnya kalau kita ini nggak sopan banget ya orang-orang itu. Tiba-tiba datang ke Rasulullah, tiba-tiba nyelonong, duduk, mendempetkan lututnya ke lututnya Rasulullah. Wa wada'a kaffai ala fakhidai. Lalu tidak itu saja, dia juga meletakkan tangannya itu di pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di lututnya Rasulullah ya. Waqala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahukan, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nah, kembali warahmatullah, dari sini penulis syarah terkait dengan hadis yang pertama, hadis yang kedua ini, beliau mengambil potongan dari sepotong ini, satu bagian ini beliau menyampaikan menjadi sebuah adab dan etika ketika berhadapan bertemu dengan orang-orang yang dipandang berjasa, yang memiliki ilmu, yang dituakan, yang dihormati, kita itu menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang bagus. Jadi dia penulis syarah ini mengambil itu, menuliskan pelajaran dari kedatangan orang itu, dia pakaiannya putih bersih, klimis rambutnya, adalah ketika bertemu dan berjumpa dengan orang yang dihormati, orang tua, ulama dan sebagainya, hendaknya kita menggunakan pakaian yang menunjukkan kita menghargai, pakaian yang sopan. Dan dia bertanya, faqala Rasulullah SAW, maka Rasul menjawab atas pertanyaan akhbirni anil Islam, beritahukan aku tentang Islam. Maka Rasul mengatakan al-Islam, Islam itu adalah antasyhada, bahwa engkau bersaksi alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Inilah rukun Islam. Jadi hadis ini yang dijadikan dasar menuliskan rukun Islam itu ada 5 ya. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kamu menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya ya. Jadi ini yang kemudian dijadikan sebagai rukun Islam ya. Jadi dari pertanyaan orang ini kepada Rasulullah kemudian menjadi dalil tentang rukun Islam. Nah, yang berikutnya, qala sadaqta. Dia mengatakan qala sadaqta, engkau benar. Jadi orang ini, maka kemudian para sahabat fa'ajibana, maka kami menjadi heran atas orang itu. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia nanya tapi kok dia juga yang membenarkan begitu. Qala, lalu orang itu bertanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Jadi Islam dalam hadis ini diberi pengertian sendiri, iman juga diberikan pengertian sendiri. Tapi terkadang kalimat Islam dan iman itu kadang menggandengkan dalam Al-Quran. Sehingga kalau begitu ya iman ya Islam, Islam ya iman. Tetapi ketika dipisah ada pemaknaan yang berbeda. Islam memiliki makna sendiri, iman memiliki makna sendiri. Qala saddaqta, kemudian dia bertanya lagi, qala akhbirni anil iman. Qala, berkata Rasulullah, iman itu adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada ketentuan dari Allah yang baik dan yang buruk. Ini juga menjadi dalil tentang rukun. Ya. Kemudian qala, berkata orang itu, sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Lalu dia bertanya lagi,
beritahukan kepadaku Muhammad tentang ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, yakini bahwa Allah melihatnya. Jadi 3 unsur ini, iman, ya, rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, atau ibadah, keyakinan atau akidah, dan akhlak. Ya. Ihsan itu adalah dasar daripada akhlak. Ya. Jadi dasar ihsan itu artinya sungguhnya adalah berbuat baik. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya. Dan Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya ihsan itu kalau dimaknai secara bahasa itu adalah berbuat sebaik-baiknya. Tapi kalau dalam terminologi, ihsan itu engkau berbuat sebaik-baiknya kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Ya. Seolah-olah kita sadar ini Allah melihat kita semua, kita duduk di sini Allah melihat, gitu ya. Tapi tidak selalu perasaan itu muncul. Dan tidak semua orang mampu untuk kemudian selalu dalam kesadaran dilihat oleh Allah. Kalau tidak mampu untuk itu, ketahui, pahami, kalau engkau tidak mampu melihat Allah, yakini Allah itu enggak buta. Allah selalu melihat apapun yang kita kerjakan. Dengan demikian, maka kita akan selalu berbuat sebaik-baiknya. Berbuat baik. Kalau ambil air wudhu, berwudhulah kata Rasulullah dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Kalau engkau menyembelih, sembelihlah dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Boleh hewan sampai begitu Rasulullah. Ya. Fa'ahsinu kitlah, maka perbaiki sebaik-baiknya engkau sembelih. Ya. Kalau engkau menyembelihnya pun juga dengan ihsan. Kalau kita nyembelih hewan saja suruh ihsan, dengan jalan diasah pisaunya, ya, dengan tajam, kemudian hewan diperlakukan secara hewani, jangan diinjak misalnya begitu, diperlakukan dengan kasih sayang, dipotong tanpa menimbulkan rasa sakit karena tajamnya pisau itu, itulah ihsan. Nah, motong dengan sebaik-baiknya, apalagi untuk urusan-urusan kita kepada orang tua. Ya. Berbakti kepada orang tua itu harus sebaik-baiknya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya. Jadi ihsan itu berbuat sebaik-baiknya. Maka yang ketiga adalah tentang ihsan, itu adalah fondasi yang memberikan bingkai kesadaran bahwa Allah itu selalu melihat kita, memperhatikan kita, atau kita selalu merasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita itu ihsan dalam perilaku sehari-hari. Ngomong dengan ihsan, tidak mengandung kedustaan, beribadah juga dengan ihsan, dengan betul-betul nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngambil air wudhu juga dengan ihsan, ya. Nyuguhi tamu dengan ihsan, menerima tamu dengan ihsan. Sehingga ketika semua sikap kita dilandasi oleh ihsan, maka perilaku kita, akhlak kita juga adalah akhlakul karimah. Jadi ihsan ini menjadi bingkai perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari yang terekspresikan berupa akhlak. Maka akidah, ibadah, dan akhlak ini adalah bagian besar dari ajaran Islam. Karena itulah maka hadis ini disebut Ummus Sunnah, ibunya seluruh hadis-hadis gitu. Karena mengandung hadis-hadis yang banyak. Itu kalau di pembagian hadis oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, Abu Daud dan seterusnya, rata-rata dibagi, ya, bab sholat, bab pertama bab niat, ya, bab toharoh, bab sholat, bab wudhu, bab puasa, bab zakat, bab perdagangan, bab haji dan seterusnya. Dan itu semua ada juga bab iman, adalah ngambil atau globalnya adalah
rincian dari masalah keimanan atau akidah, masalah ibadah, dan masalah akhlak. Maka hadis ini menjadi buku besar dari seluruh hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena hadis atau sunnah Rasulullah itu kalau tidak berbicara tentang keimanan, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang akhlak, maka menjadi lengkap. Jadi akidah, ibadah, dan akhlak. Islam itu adalah ibadahnya, ekspresi daripada iman, ya. Rukun Islam itu adalah ekspresi daripada rukun iman. Sementara basis daripada ibadah itu adalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Kemudian qala, ternyata orang ini tidak berhenti. Fakhbirni anis sa'ah, kabarkan kepada Muhammad kapan kiamat itu datang. Nggak ada yang tahu kiamat itu kapan datangnya. Tapi orang sekarang sudah mulai ancang-ancang untuk pindah ke planet Mars karena bumi sudah berat, ya. Lalu bulan Oktober 2021 ada meteor besar yang datang ke Eropa, sehingga orang Eropa harus eksodus dari Eropa untuk cari tempat-tempat yang tidak terdampak oleh kedatangan asteroid yang datang ke Eropa. Pindah ke Madura aja. Ya. Sehingga banyak yang kalau nggak pandemi Bali sudah penuh nih dengan orang-orang Eropa, karena ada yang prediksi kalau nggak berhasil menghalau asteroid itu, Eropa akan terdampak sangat luas karena ada kejatuhan meteor itu. Sehingga sekarang sedang diusahakan mengirim pesawat untuk menghancurkan asteroid itu sebelum sampai ke atmosfer bumi. Pernah melihat film Armageddon? Ya. Saya pikir Armageddon itu perang, karena di hadis itu konflik Palestina dan Israel itu gak akan selesai sampai zaman sampai terjadinya Malhamah Kubra, perang dunia ketiga. Ya. Yang sentral itunya adalah di Armageddon, satu tempat di Palestina. Ya. Ada desa cari, ternyata ada titik yang di Palestina itu yang disebut desa Armageddon. Dan itu dijadikan judul film. Yang bintang filmnya Bruce Willis, ya. Itu ada yang bawa pesawat, bawa mobil, terus ditabrakkan ke itu hancur sehingga jatuh ke bumi. Terus yang film juga ya. Di YouTube. Ya. Kalau nggak nonton film nggak bisa begini ya. Nah, nggak ada yang tahu, ya. Maka kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya tentang hal itu, tentang kapan kiamat itu, bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu dari yang dibicarakan. Ya. Mal mas'ulu anha, tidak lebih tahu, ya. Tidaklah yang ditanya tentang itu bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu dari yang ditanya. Jadi kata Rasulullah, yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari kamu, gitu. Atau yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu jelaskan kepadaku apa sih tanda-tandanya kiamat. Jadi amaroh atau amarot ataupun ayat, ya sama, tanda-tanda daripada kiamat, ya. Kemudian Rasul menyampaikan antalidal amatu rabbataha. Yang pertama kata Rasul, apabila budak-budak itu melahirkan tuan-tuannya, ya. Jadi ada 3 makna di sini di dalam syarahnya. Budak melahirkan tuannya itu yang pertama adalah ketika terjadi perubahan sosial di masyarakat, di mana orang itu menjual belikan budaknya, lalu sampai kepada dibeli, lalu budak itu
melahirkan anak dari tuannya. Jadi budak itu kan tawanan. Itu di dalam Al-Quran itu boleh majikannya itu berhubungan dengan budak. Di dalam surah Al-Mu'minun, wa ma malakat aymanukum, yang boleh orang penulis dari Jogja itu milkul yamin gitu ya, yaitu budak yang dimilikinya. Ya. Jadi di dalam surah Al-Mu'minun itu gimana? Illa wa ma malakat aymanukum. Fatablahu min alladhina hum fi salatihim khashu'un walladhina hum fi zakati fa'ilun walladhina li furujihim yuhafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga hartanya, menjaga harga dirinya, kehormatannya, menjaga kemaluannya, kecuali kepada istrinya atau kepada budak-budak yang dimilikinya. Berarti boleh. Nah, ketika seorang tuan berhubungan dengan seorang budak wanita, lalu hamil, anaknya itu statusnya merdeka. Ya, yang pertama. Maka kemudian anak ini bisa menjadi tuannya nanti, itu yang pertama itu. Yang kedua, di penjelasannya adalah ketika terjadi perubahan sosial, di mana seorang budak wanita itu diperjualbelikan sampai kemudian anaknya sendiri itu yang kemudian membeli budak itu. Karena budak waktu itu pada masa itu ya seperti kuda, seperti sapi yang diperjualbelikan dan bisa pindah kemana-mana itu, ya, pindah kemana-mana. Sehingga bisa jadi kalau kita ibaratkan sapi itu bisa pindah ke pemiliknya, pemilik yang lain, dijual belikan. Tapi sekarang kan sudah nggak ada. Islam itu datang menghapuskan perbudakan, karena itulah Abu Bakar itu banyak membeli budak dibebaskan. Jadi kalau si fulanah itu jadi budak, untuk bisa bebasnya itu dibeli, lalu dimerdekakan. Ketika dia masuk Islam, maka status budaknya hilang. Ya. Jadi bila dia budak masuk Islam, dia merdeka, jadi orang merdeka. Artinya Islam itu membebaskan perbudakan. Namun memang tidak sekaligus, tapi secara bertahap. Ya, karena memang itu menjadi kehidupan yang umum budak-budak itu. Yang kedua, yang ketiga, antalidal amatu rabbataha itu adalah pada akhir zaman ibu itu dijadikan oleh anak-anaknya seperti budak. Ini barangkali yang lebih cocok ya. Ya, artinya anak itu memperlakukan ibu itu seperti pembantu. Ya, anak itu dilayani oleh ibu seperti dia menjadi majikannya, menjadi tuannya. Nah, kalau yang mana yang pertama, yang kedua tadi itu hanya sudah lewat karena apa? Ini nggak ada perbudakan. Tetapi yang ketiga, makna yang ketiga adalah seorang anak itu menjadikan ibunya sebagai pembantu. Ya, ketika kecil, ya ibu kita itu mengandung kita, kemudian melahirkan, menyusui, merawat sampai kita besar, sampai kita berumah tangga pun ibu kita masih membantu kita, melayani kita. Setelah kita punya anak kita dirawat lagi seperti begini. Nah, itu ya sama-sama sibuk kan? Istri kerja di luar, suami juga cari nafkah di luar. Anaknya siapa? Ketika ibu. Jadi ibunya jadi baby sister ya. Jadi ibunya menjadi budak. Jadi yang dilahirkan maksudnya antalidal waladu rabbataha, anaknya tadi yang dilahirkan itu menjadi majikannya, dalam makna sampai tua ibunya sudah bungkuk masih suruh melayani, membantu ngomong anaknya. Dan itu sudah banyak kejadian sekarang kan ya. Jadi salah satu tandanya kata Rasul antalidal amatu rabbataha. Yang kedua, wa antarul kufatal muratal alata
Ri'a asya'i, dan kalau engkau melihat al-hufata, yaitu orang yang tidak beralas kaki, al-urata, yang tidak berpakaian atau bertelanjang dada, al-alata, ya, kemudian dia itu miskin. Ri'a asya'i, dia pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, dia berlomba-lomba untuk meninggikan gedung. Nah, di antara suku-suku yang paling boleh dikatakan paling rendah itu adalah suku Badui. Tapi suku Badui itu banyak yang mampu juga. Mereka penggembala memilih kambing. Tetapi yang dijelaskan ini adalah lebih rendah daripada itu, karena ada kata al-alah. Mereka orang yang sangat miskin, ya, awalnya tidak bersepatu kemana-mana, nggak pakai baju. Mereka itu adalah penggembala kambing. Tapi kelak mereka itu berlomba-lomba meninggikan gedungnya. Nah, daerah-daerah seperti yang di Emirat, di Dubai itu, termasuk dulunya itu adalah suku-suku yang penggembala kambing yang pernah seperti ini. Tetapi mereka sekarang gedung tertinggi masih ada di sana. Mungkin ada sekali lagi ada di, atau yang lebih tinggi daripada di, yang paling tinggi apa namanya? Gedung apa itu? Burj Khalifa. Burj Khalifa ya. Itu tingginya 1 kilometer lebih itu masalahnya. 1000 meter lebih itu dulunya daerah situ daerah orang-orang berperang terus. Baru tahun keberapa kemudian suku-sukunya disapu-sapukan, kabilah-kabilah baru maju. Tapi mereka orang berperang terus, orang-orang penggembala kambing yang miskin bertelanjang dada, nggak pakai baju, nggak berpakai sepatu. Tapi sekarang daerah-daerah yang ada di situ sekarang majunya luar biasa. Gedung-gedungnya mencakar langit sampai seperti itu. Berlomba-lomba yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba tinggi-tinggian gedung. Jadi bukan tertinggi, masih di situ ya? Masih di. Jangan sudah ada tempat yang lain gitu. Belum Ya. Mereka dulunya penggembala kami, tapi sekarang sudah berlomba-lomba. Suman tolako falabis tumaliyah. Kemudian orang itu pergi, lalu kami juga diam sebentar. Ya, orang itu balik, falabis tumaliyah, kemudian kami terkenang sebentar. Jadi tiba-tiba orang itu pergi, ya, hilang gitu ya. Maka kami kemudian terdiam sebentar, ya. Kemudian sumakola, berkata Rasul, ya Umar, wahai Umar, atau dari manisail, tahu kamu siapa yang tadi bertanya? Qultu, berkata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi selalu sahabat itu ketika Rasul bertanya kepada para sahabat tentang agama, etikanya para sahabat itu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, berkata Rasulullah, fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Jibril. Mereka Jibril datang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ini hadis secara utuh, yang cukup panjang. Dengan kita bacakan, ini kita sudah paham secara garis besar tentang konten daripada hadis ini. Ya. Nah, tanda-tanda kiamat itu banyak, ini hanya sebagian. Ya, apa tadi tandanya kalau anak itu sudah menjadikan ibunya sebagai pembantu. Kalau orang sudah mulai berlomba-lomba membangun bangunan gedung yang tinggi-tinggi, maka ini sudah dekat dengan maaf, ini barangkali yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menambah kefahaman kita tentang Islam dan menguatkan keimanan kita. Kita memang tidak melihat Rasulullah, tidak melihat malaikat Jibril sebagaimana para sahabat tadi ya melihat malaikat Jibril, tapi kita tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang dijadikan kesyukuran kita kepada Allah.